apa ya, saya layak ikut ini nggak sih gitu ya, karena kan biasanya namanya juga Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah pada program podcast kali ini kita akan berbincang mengenai organisasi mahasiswa bersama pemateri kita Kang Ilham Adi Prasetya. Beliau merupakan mahasiswa dari Teknik Pertambangan angkatan 2016. Selamat siang Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan terlebih dahulu pengalaman Akang sewaktu menjadi mahasiswa itu bagaimana? Oke. Ini sedikit cerita ya, nostalgia mungkin ya. Dulu waktu jadi mahasiswa tentunya seru ya, apalagi merasakan fase dimana harus memangkas rambut. Botak-botakan rame-rame gitu, karena kebetulan saya di teknik juga. Itu kebijakan dari fakultas kan? Betul. Kalau kata dosen saya sih, biar ini ya, menyerap ilmunya lebih mudah. Kenapa coba? Biar apa? Nggak ketutup rambut ya. Jadi encer otaknya, kepanasan kan ya, kayak gitu. Soalnya teknik lebih banyak di luar. Tuh, jadi dipanasin katanya biar otaknya nggak beku. Gitu. Nah, kalau berbicara organisasi mahasiswa, Kang, Akang sendiri aktif di mana saja gitu? Di organisasi mana aja sewaktu menjadi mahasiswa itu? Oke, kalau dulu saya jadi waktu ingat masih mahasiswa baru ya tentunya. Pertama, organisasi yang pertama saya ikuti tentunya himpunan. Ya salah satu kebijakan juga kan kenapa harus dibotak gitu ya. Harus mengikuti setiap kegiatan ospek ya adalah syarat untuk mengikuti menjadi sebagai seorang anggota dari himpunan gitu. Di sana banyak hal yang saya dapat ya. Nah, salah satunya kedisiplinan dan lain-lain. Nah, menjelang dari situ ya kebetulan memang awal mulanya sih dimulai dari himpunan ya, agak banyak sih, sering apa ya agak lama gitu di himpunan. Dan memang pertama dari menjadi seorang kader biasa, jadi member atau anggota, kemudian menjadi kadif ya beberapa kali juga di sana. Oh iya, saya jadi ingat ya. Ini bicara Bompai dulu juga waktu maba ya. Selain menjadi salah satu calon anggota himpunan juga saya dulu ikut kegiatan Bompai dan kebetulan terpilih sebagai ketua angkatan gitu. Jadi ingat sih dulu karena kebetulan waktu SMA sih ikut Rohis gitu. Terus saya ngelihat wah ini kayaknya organisasinya mirip-mirip Rohis juga ya kayak dulu gitu ya. Terus mau coba sih gitu kira-kira apakah organisasi keislaman di universitas itu mirip atau enggak gitu. Awalnya sih juga ngerasa kayak apa ya, saya layak ikut ini nggak sih gitu ya, karena kan biasanya namanya juga Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam gitu ya, udah bawa-bawa Islam gitu ya. Kebetulan sama juga pengalaman organisasinya, saya juga mulai dari himpunan, kemudian juga diangkat jadi ketua angkatan di Bompai. Jadi ketua angkatan 2021. Nah, kalau boleh tahu nih, berapa sih jumlah kepengurusan sewaktu Kang Ilham berada di himpunan dan juga jumlah kepengurusan sewaktu Kang Ilham berada di Bompai itu? Kalau di himpunan sih ya mungkin untuk di pejabatnya ya itu ada di range 38 sampai 45. Kalau di Bompai memang agak cukup banyak ya karena memang lingkupnya itu kampus ya. Jadi cukup banyak. Waktu saya dulu waktu kader ya, waktu saya jadi kader ya, itu kepengurusan Bompai kurang lebih ada di 58 sampai 68 orang. Nah, waktu saya menjabat di Bompai, kemudian ya kebetulan saya juga jadi ketua Bompai ya saat itu di periode 2018 ya. Di periode 2018-2019 saat itu jumlah kepengurusan di awal kepengurusan itu kurang lebih 64 ya. Kemudian di STP pun itu ada yang berkurang karena nggak aktif, tapi waktu itu nambah lagi ya, bahkan lebih banyak sejadinya, kurang lebih jadi 65 kalau salah. Nah, izin sharing juga ya.
Kalau kepengurusan di himpunan sewaktu saya menjadi pengurus itu sekitar 49 dari himpunan mahasiswa akuntansi. Dan sekarang saya ketika berada di Bompai justru tadi agak tercengang juga gitu ngelihat total kepengurusan di Bompai sewaktu Kang Ilham menjadi ketua umum pada saat itu. Dan jumlah yang sekarang ini hanya 50%-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya mengalami penurunan, dan di himpunan saya juga di periode sekarang ini mengalami penurunan juga dari periode sebelumnya. Dan itu banyak sekali hal terjadi di organisasi mahasiswa yang lainnya. Dan ini pernah sempat terjadi diskusi berkaitan dengan organisasi mahasiswa perihal kaderisasinya, bagaimana minat mahasiswa ini untuk melanjutkan roda kepengurusan, bagaimana minat mahasiswa ini untuk ikut aktif di dalam berorganisasi. Ini menjadi suatu problem yang mana kita sendiri sebagai kakak tingkat tentunya, sebagai pengurus yang saat ini menjabat, harus bisa memutar otak dalam tanda kutip bagaimana supaya permasalahan ini bisa hadir solusinya gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu, fenomena apa yang sekarang terjadi di kalangan mahasiswa sehingga minat berorganisasi itu bisa berkurang, jumlah kepengurusan juga peserta atau jumlah kepengurusannya ini bisa berkurang. Hal apa yang menyebabkan itu terjadi? Oke, berbicara fenomena tentunya banyak ya fenomena, yang maksudnya fenomena sosial yang menyebabkan penurunan dari angka atau nilai SDM dari setiap himpunan, LKM ataupun ormawa lainnya. Pertama tentunya adalah sifat yang apatis, ya kan? Kayak gini, itu masalah lo, kenapa gue harus ikut gitu ya. Kedua, mungkin salah satunya menjadi apa ya? Mungkin organisasi hari ini masih menampilkan daya tarik untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian orang bukan menjadi salah satu hal yang menarik gitu. Jadi ya buat apa gue ikut? Kemudian teman-teman, sekarang itu kan lagi banyak fenomena-fenomena di mana ya YouTube, Instagram, TikTok ya, orang-orang itu flexing ya harta yang banyak gitu ya. Itu kan menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan manusia atau mahasiswa ini bersifat oportunis. Ya kan? Jadi pertama, dalam satu hal, ketika kita mengikuti organisasi, kita nggak dibayar. Ya, malah kita yang membayar. Betul. Karena harus kita ada uang kas, betul, belum lagi kepanitiaan. Betul. Bayar bayar baju mungkin ya. Bayar baju. Iya. Udah mau waktu, tenaga, uang juga harus keluar. Betul, selain itu kita juga harus bayar kuliah kan ya. Iya. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat menarik di sini ya. Nah, hal ini terjadi bisa jadi satu, organisasi tidak melakukan riset ya, atau melakukan pengembangan terkait dengan apa yang harus dilakukan sehingga daya tarik organisasi ini tetap menarik. Mungkin ada beberapa hal yang harus dirubah sehingga yang menyebabkan mahasiswa baru atau mahasiswa lama ini menjadi tertarik pada organisasi. Nah, sebenarnya gini menarik, ada hal yang bisa menjawab permasalahan kaum oportunis ya sebenarnya. Pertama, yang saya yakinin materi itu nggak selalu bentuk uang, ya. Sebenarnya banyak orang ketika harus melakukan sesuatu tuh harus dapat duit gitu ya, atau apa kayak gitu ya. Sebenarnya yang saya rasakan gitu ya, materi itu nggak dalam bentuk uang. Pertama, pengalaman apa? Banyak hal misalnya. Kedua, azan. Yang saya pahami materi itu kan nggak selalu bentuk uang. Yang pertama, pengalaman gitu kan, dimana kita bisa belajar banyak hal ketika kita melakukan hal-hal baru ya, ketika kita berorganisasi, entah itu jadi kepanitiaan ya kan ya. Salah satu hal yang mahal sebenarnya dalam organisasi adalah ya sepakat lah ya pengalaman, tapi basically yang paling mahal adalah informasi. Nah, kalau dari Bang Ilham sendiri, pengalaman atau benefit yang tadi disebutkan itu dapat gak kira-kira sewaktu menjadi mahasiswa dengan mengikuti organisasi-organisasi yang Kang Ilham ikuti? Oke, pertama ya mungkin berbicara benefit ya terasa lah, maksudnya terasa banget ketika saya mengikuti organisasi. Dan justru dulu waktu saya jadi mahasiswa,
saya itu sampai dinobatkan sebagai juru ahli presentasi. Saking mungkin terlalu banyak diberikan kesempatan untuk berbicara ketika berorganisasi, berdiskusi gitu ya. Karena memang gini, ketika kita melakukan presentasi di kelas tentunya banyak banget pembahasan yang terbatas ya. Tapi ketika berorganisasi, diskusi apapun akan menjadi hal yang bisa dilakukan gitu ketika berorganisasi gitu. Satu hal juga, terkadang orang-orang tuh melupakan, dan bahkan sekarang perusahaan-perusahaan itu mencari calon-calon pekerjanya adalah orang-orang yang mengikuti organisasi. Hal itu kenapa? Karena gini, organisasi itu seperti bentuk kecil atau miniatur ketika kita bekerja ya. Kan banyak banget ya, salah satu listnya terbiasa bekerja dalam tekanan gitu ya. Enggak sih? Dan itu semua didapatkan dari organisasi. Betul. Karena gini, bagaimana kita bisa merasakan tekanan, maksudnya tekanan itu seperti apa ketika kita bekerja sendirian. Kan nggak mungkin kita menekan diri sendiri ya kan? Karena pasti tekanan itu hadir dari orang luar kan gitu. Seperti itu. Nah, berbicara benefit lagi, tadi seperti saya bilang, informasi adalah hal yang mahal ya. Nah, ketika berorganisasi, kita akan bertemu dengan banyak orang, ya kan? Nah, ketika kita berorganisasi, orang-orang ini akan menghadirkan banyak informasi, pengalaman, banyak banget yang kita akan bakalan dapetin. Misalnya, kita punya teman yang mungkin lintas daerah ya. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin dari Pulau Sumatera, Papua bahkan teman saya ada gitu ya. Nah, dari sana ngobrol-ngobrol doang kalau menurut saya, karena saya suka saya tuh tipe orang yang suka ngobrol. Dari ngobrol itu saya mendapatkan informasi. Dari informasi itu kan kata lain dari ilmu ya sebenarnya. Iya. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu ya tentunya membuat saya lebih lebih mudah, lebih ringan, lebih luas wawasannya. Betul, ketika kita menjalankan sesuatu gitu, menjalankan banyak hal itu lebih enak sih. Gitu. Berkaitan dengan nilai dan benefit tadi, tapi ini mungkin tidak dirasakan oleh mahasiswa sekarang, yang mana orientasinya itu bisa dibilang kepada hal-hal yang sifatnya materi gitu. Ketika berbicara masalah pengalaman atau berbicara soft skill, tentunya banyak yang interestnya itu kurang gitu terhadap hal tersebut gitu. Bahkan bisa dibilang mahasiswa sekarang itu lebih banyak wasting time ngopi-ngopi di kafe gitu. Justru hal tersebut kan bisa dibilang mengeluarkan dampak-dampak yang buruk gitu, terlebih dari segi keuangannya. Nah, berbicara dari fenomena ini, solusi apa yang harus dihadirkan bagi organisasi dan juga bagi anak organisatorisnya sendiri supaya manfaatnya itu bisa terasa atau bahkan bisa menarik minat kembali gitu bagi para mahasiswa, khususnya para mahasiswa baru yang hari ini menjalani program ta'aruf Universitas Islam Bandung. Organisasi ini bisa memikat mereka gitu. Nah, bagaimana solusi yang harus dihadirkan? Apakah harus melakukan dinamisasi organisasi menyesuaikan perkembangan zaman, atau hal-hal apa yang harus ditawarkan dari program-programnya kah, inovasi-inovasinya kah, atau apa yang harus dilakukan oleh organisasi? Sebenarnya udah kejawab ya tadi. Kalau saya ketika dulu ya berorganisasi, satu hal, dua kunci dari keberhasilan organisasi cuma dua sebenarnya. Satu, produktif. Dua, dinamis, ya kan? Nah, berbicara tentang tadi permasalahan, sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang lebih senang ngopi gitu ya. Nah, sekarang gini, perbedaan orang yang organisasi sama nggak organisasi hari ini, itu sebenarnya perbedaannya cuma ada di apa yang mereka obrolin aja, ya kan? Sekarang banyak banget kok kita ibaratnya berorganisasi juga di kafe kan, sambil ngopi juga, sambil nongkrong juga. Cuman pembahasan atau permasalahan yang kita ngobrolin beda gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya gini, ketika kita hidup kita selalu punya pilihan, ya nggak? Ngobrolin hal yang sia-sia atau ngobrolin hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan value dari diri kita, ya kan? Hal ini mungkin saya nggak bisa jelasin karena memang sifatnya nggak terlihat ya, karena tadi non materi tadi. Cuman memang harus dilakukan oleh maba adalah mengikuti organisasi itu gitu. Supaya apa? Rasain sendiri dan kamu baru bisa memberikan komentar. Bener nggak sih organisasi itu membangun? Bener nggak sih organisasi itu memberikan dampak yang baik buat diri kamu gitu? Karena kalau misalnya kamu hanya sekedar melihat, mendengar, tentunya kamu nggak akan bisa
ya merasakan hal tersebut gitu. Nah, yaitu salah satu hal yang harus dibangun dari suatu organisasi, terlebih lagi masalah kedinamisan. Kita tidak bisa mempertahankan budaya-budaya lama yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, sehingga harus lebih menyesuaikan lagi dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Dan mungkin melihat dari Universitas Islam Bandungnya sendiri itu ya, kita berbicara di kampus kita dengan nuansa keislamannya. Nah, apa peranan BOMPAI itu sendiri melihat fenomena-fenomena yang terjadi dari mahasiswa sekarang ini? ini sebenarnya kalau menjadi bahasan tuh bahasan yang cukup panjang ya, karena kita akan membahas Islam di dalamnya. Tapi di sini mungkin saya akan membahas terkait dengan apa peranan BOMPAI ya kan ya, dengan mahasiswa atau kampus Universitas Islam Bandung itu sendiri. Pertama gini, BOMPAI yang merupakan singkatan dari Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu tim ses sebenarnya, tim sukses untuk kampus, untuk mencapai ya hal-hal yang mungkin memang harus dicapai oleh kampus, diturunkanlah ke BOMPAI gitu. Kenapa? Karena begini, menyandang gelar Universitas Islam Bandung, harusnya mahasiswa yang paling islami di lingkup Taman Sari ini harusnya Unisba, ya kan? Tapi kan ternyata kondisinya masih banyak PR di dalamnya. Nah, maka dari itu ini berbicara apa ya? Di luar ketidaksempurnaan tentunya ada proses ya nggak sih? Karena yang masuk, yang daftar ke Unisba tentunya berbagai macam kalangan, latar belakang gitu ya. Dan bahkan dia pernah dapat informasi yang masuk ke Unisba itu adalah mu'alaf, gitu kan? Artinya kan gimana caranya kampus ataupun ya badan terkait bisa menjadikan hal ini salah satu PR dan tentunya menyelesaikannya. Nah, BOMPAI hadir untuk menyelesaikan beberapa permasalahan hal tersebut. Tentunya dalam hal ini BOMPAI itu fokus kepada satu BTAQ-nya, baca tulis Al-Quran, sehingga nanti BOMPAI akan menjadi mentor-mentor yang siap membersamai para mahasiswa baru untuk belajar Al-Quran tentunya. Berbicara Al-Quran bukan hanya sekedar baca alif ba ta sa ya tentunya. Di dalamnya ada, kalau mungkin kita sebagai orang Indonesia kita bisa baca terjemahannya, yang tentunya hal yang diterjemahkan atau yang berada dalam Al-Quran adalah hal-hal yang bisa menjadikan hidup kita lebih teratur. Karena sebagaimana Al-Quran sendiri sebagai artinya ya petunjuk ya, harusnya bisa buat diri kita lebih teratur, memahami banyak hal dan tentunya membuat diri kita terjaga agar tidak melampaui batas. Nah, tujuan besar adanya BOMPAI adalah memberantas buta huruf Al-Quran itu sendiri. Dari situ juga kita belajar ya, jadi manusia yang bermanfaat kan ya, sebagaimana hadisnya mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya kan di sana kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini tentunya akan dimaknai berbeda sama orang-orang yang mungkin belum menganggap Al-Quran penting sih ya gitu. Karena maaf, masih banyak orang yang Islam KTP, Muslim tapi tidak sholat ya, Muslim tapi tidak tahu agamanya. Hal ini sebenarnya udah dibahas ya, maksudnya firman Allah sendiri yang pertama itu kan Iqra ya, disuruh baca, disuruh belajar. Sebenarnya hal yang harus dilakukan ketika kita tahu diri kita nggak mampu, diri kita nggak tahu adalah ya belajar gitu. Maka dari itu ya, untuk mempermudah prosesi belajar itu sendiri, BOMPAI hadir memfasilitasi pembelajaran tersebut gitu. Nih kalau berbicara di pembahasan awal berkaitan dengan sikap apatisme mahasiswa, ini kalau kita bahas dari dua perspektif, dari perspektif peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri jelas bertentangan. Yang kedua, dari segi perspektif seorang muslim juga jelas bertentangan. Dari segi perspektif peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri, mahasiswa itu dituntut sebagai social control, sebagai agent of change. Artinya fenomena yang terjadi ini harus disadari oleh mahasiswa, dan segala hal yang buruk yang terjadi itu harus dirubah oleh seorang mahasiswa untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Dari segi aspek seorang muslim itu dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Man ara minkum munkara falyughayyiru biyadihi, kan.
apabila kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, apabila tidak sanggup makalah dengan perkataan, dan apabila tidak sanggup maka dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman gitu. Ini jelas sikap apatisme ini bertentangan gitu, dan sebagai seorang LDK itu wajib memiliki sikap awareness atau sadar atau peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, setelah tumbuh kepedulian dari seorang aktivis lembaga dakwah kampus tentunya, atau teman-teman mahasiswa baru juga yang mungkin berasal dari lembaga dakwah di sekolahnya masing-masing atau di pesantrennya, entah itu rohis ataupun apapun itu, tentunya akan bertanya gitu, cara yang paling efektif untuk berdakwah dalam tanda kutip, atau cara yang efektif supaya kita ini menjadi agent of change di sekitar kita, supaya apa yang kita lakukan ini diterima, itu bagaimana caranya gitu. Berbicara dampak yang besar ya, dampak yang besar atau perubahan yang besar tidak akan mungkin hadir tanpa ikhtiar. Nah, ikhtiar ini dilakukan ya sebenarnya banyak orang yang terpaku kepada bentuk ikhtiar atau usaha ya, harus gede dulu gitu, baru pasti akan merubah banyak hal gitu. Ini mengkaitkan dengan apatis tadi ya, agen perubahan. Kemudian juga sebenarnya dalam Islam sendiri manusia itu atau hamba Allah itu dituntut untuk produktif. Salah satu bentuknya adalah kita sholat 5 waktu ya. Belum lagi pilihan ibadah-ibadah sunnah yang variatif, yang banyak banget, yang boleh banget kita pilih yang mana aja. Artinya ya kita tuh nggak boleh bosen, boring ya, apalagi futur ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentunya memperbaiki diri sendiri dulu sih. Kalau kata Hasan Al-Banna, dengan kita memperbaiki diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang menginvestasi perubahan. Bisa jadi ketika kita memampukan diri kita sendiri, menambah pengetahuan, wawasan ataupun skill ya yang mungkin kita bisa atau kita kuasai, yang tentunya ke depan akan membantu banyak orang, gitu ya, kayak gitu. Seperti hal yang pernah saya dengar, seorang pemuda ingin merubah negaranya. Setelah dia coba untuk merubah negaranya, menghabiskan banyak waktu dan effort, ternyata sulit. Akhirnya ya udahlah turunin. Dia berpikir untuk merubah daerahnya. Setelah dicoba sama, masih sulit juga. Kemudian yaudah deh, kecamatan saya coba rubah, ternyata sama, masih sulit juga gitu. Dari kecamatan ke RW, ke RT, hingga akhirnya sekeluarga, dia kembali untuk mencoba memperbaiki keluarganya, ternyata masih sulit. Hingga akhirnya di usianya yang mungkin udah nggak muda lagi, akhirnya dia memfokuskan untuk memperbaiki dirinya. Setelah dia memperbaiki dirinya, mengevaluasi, kemudian mencoba meningkatkan valuitas atau nilai dari dirinya sendiri, dia sadar, jika seandainya saja saat itu saya memulai perubahan ini dari diri saya sendiri, tentunya saya akan bisa merubah keluarga, RT, RW, kecamatan, daerah hingga negaranya gitu. Begitu. Contohnya, seorang pemimpin negara tidak mungkin terlahir dari sistem atau latar belakang keluarga yang lemah gitu ya. Pasti keluarganya yang kuat gitu ya. Sehingga menghasilkan keturunan yang mentalnya kuat, bijaksana dan berpikir cerdas ya, dan nggak cuma cerdas tapi cepat juga gitu kan. Jadi pada intinya memang perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri gitu, sebelum beranjak ke perubahan yang lebih besar gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke konteks organisasi, ini saya jadi teringat ada sebuah hadis tapi lupa gitu teks hadis lengkapnya. Kalau misalkan setan itu akan menerkam domba atau keledai yang mana jauh dari rombongannya gitu. Ketika jauh dari rombongannya pasti akan diterka oleh binatang buas gitu. Ini jadi mengingatkan saya tentang makna atau fungsi dari organisasi itu untuk menguatkan tadi jiwa kebaikan-kebaikan yang ada di diri kita, untuk menjadi agen perubahan, menjadi sosial kontrol seperti itu. Itu hadir dari organisasi gitu. Karena kita tidak bisa mewujudkan agen of change, sosial kontrol, dan
hal-hal yang lainnya yang mana akan berdampak pada lingkungan sekitar tanpa sebuah organisasi. Saya jadi keingetan nih Kang. Manusia itu kan sebenarnya dibentuk dari apa yang dia baca, apa yang dia dengar ya, dan apa yang dia diskusikan ya sebenarnya. Artinya ketika kita ingin menjadi manusia yang sukses, maka kita harus sering berbicara, mendengarkan, membaca hal-hal yang memang mengantarkan kita kepada kesuksesan itu gitu. Nah, salah satu hal yang tadi ya, ketika kita bisa menghadirkan sebuah perubahan sendirian, bagaimana apabila kita menghadirkan perubahan dengan organisasi ya, dengan kelompok gitu ya. Tentunya perubahan yang akan hadir adalah perubahan yang lebih masif ya, lebih besar, lebih luas gitu ya. Kayak gitu. Belum lagi gini, ini berbicara tentang apa ya? Kesendirian tadi ya mungkin ya. Ternyata ketika kita sendiri, kita lebih banyak malesnya. Ya kan? Karena nggak ada dorongan gitu, nggak ada apa ya? Nggak ada support sistemnya. Betul, tidak ada support system. Kemudian juga nggak ada yang mengingatkan kita gitu ya. Sebagaimana memang sifat iman itu fluktuatif yang naik turun. Bisa jadi hari ini iman kita tinggi, semua buku dibaca gitu ya. Amalan yaumi semua dikerjain gitu ya, semua sunnah-sunnah dikerjain. Tapi bisa jadi suatu ketika kita down, turun, yang mungkin yang kita kerjain cuma amalan wajibnya aja. Nah, disitulah fungsi teman ya, atau lingkup organisasi untuk menguatkan lah begitu ya. Satu hal lagi yang saya kerasa ya, gini, ketika kita membicarakan sebuah perubahan bersama orang-orang yang mengikhtiarkan perubahan, tentunya perubahan yang dibicarakan bukan hanya sekedar pembicaraan, tapi menjadi aksi nyata ya, dengan strateginya, dengan langkah-langkahnya, yang tentunya sedikit demi sedikit kita akan berjalan kepada perubahan itu sendiri. Dan itu tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan kalau kita sendirian. Betul, sepakat. Gitu. Sendiri mungkin lebih cepat, tapi ya rapuh, gitu ya. Tapi beramai-ramai mungkin akan lebih lambat, tapi lambatnya itu menghadirkan suatu hal yang konkret, nyata, dan terlihat, gitu. Sama seperti ibaratnya banyak perumpamaan yang menganalogikan itu seperti lidi ya. Satu lidi sangat mudah dipatahkan, tapi banyak lidi sangat sulit untuk dipatahkan. Sama seperti itu. Begitu. Makanya salah satu hal pertimbangan yang ketika kita udah mulai tertarik kepada organisasi, kita juga harus mempertimbangkan organisasi yang akan kita ikut sertai ya. Apakah organisasi yang bisa tadi mengantarkan kita kepada kesuksesan, atau justru malahan organisasi yang membuat kita lambat berjalan gitu. Kembali lagi sih gitu. Dan berbicara berkaitan dengan organisasi, alhamdulillah kita juga di Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam sedang melakukan open recruitment untuk kader Bompai angkatan 2023, dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa lain angkatan 2022, 2021, dan 2020 pun masih bisa mendaftar di open recruitment ini untuk menjadi bagian dari keluarga Bompai. Berarti nggak ada kata terlambat ya? Kata terlambat. Insya Allah banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatkan gitu berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya, yang pastinya ada kegiatan yang pada intinya mentoring, Kang. Ini berkaitan dengan peningkatan bacaan Al-Quran. Di Bompai ini merupakan agenda yang memang menjadi ciri khas dari Bompai itu sendiri itu. Di samping dengan kajiannya, kemudian juga ada pelatih dakwah dan lain sebagainya, dan itu menjadi nilai positif buat organisasi dari Bompai itu sendiri gitu. Tapi yang saya rasain juga ya memang Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam ini kita berbicara mentoring ya, meningkatkan kemampuan diri kita khususnya kepada Al-Quran. Tapi ternyata nggak cuma itu ya, banyak hal yang bisa saya dapat. Salah satunya ya karena saya memang basically teknik, saya juga ngerasain waktu Pratika ya, kita ngecamp bareng gitu, ngerasain sensasi sholat gitu ya. Waktu itu saya ngerasain sensasi sholat di alam bebas dengan dinginnya air gitu ya. Itu nambah apa ya, nambah lagi nih ujiannya. Sholat subuh itu kan hal yang berat ya biasanya, apalagi ini harus ketemu sama hawa dan air yang dingin, dan
tempat yang nggak nyaman sebenarnya karena di situ ada batu-batu dan pasir. Tapi di situ mengajarkan saya untuk ternyata perjuangan itu memang tidak selalu berada di jalan yang mulus, kondisi yang nyaman, dan momen yang sesuai dengan kehendak kita. Ada quotes yang bilang gini, jangan merendah karena dunia terlalu kuat gitu. Karena dunia tidak akan pernah mengalah mengikut alur dari kesiapan kita. Tugas kita sebagai seorang manusia, apalagi muslim, adalah kita harus siap, bersiap dan bersiap gitu. Karena kita nggak pernah tahu akan bertemu dengan apa. Nah, salah satu hal yang menurut saya memasifkan persiapan saya adalah dengan gabung di Bompai sih gitu ya. Ya berapa tahunnya saya di Bompai ya? Lebih dari 3-4 tahun ya mungkin ya. Dari awal mahasiswa baru kan sampai lulus. Dari awal mahasiswa baru sampai lulus saya aktif di Bompai. Dengan berbagai kondisi yang berubah-ubah tentunya. Karena zaman juga berubah ya. Termasuk COVID juga kan. Betul. Zaman dulu Line mungkin, sekarang udah tergantikan dengan WhatsApp. Dulu zamannya offline sampai sekarang zamannya online ya. Sekarang udah terkenal Gmeet. Yang dulu rapat itu offline gitu. Rapat itu ya di sekitar masjid. Di pelataran kita harus ya ke kafe mungkin ya. Kalau sekarang cukup buka mata, buka laptop, nyalain ya. Tentunya on cam kita bisa membahas banyak hal dari jarak jauhnya gitu. Tapi di situ kita belajar bagaimana hidup ini harus adaptif. Betul. Itu luar biasa sekali. Manfaat dari organisasi itu sendiri meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, meningkatkan bagaimana kita ini harus bisa beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan yang ada. Pun juga soft skill yang akan teman-teman rasakan, bagaimana teman-teman ini bisa melakukan hal-hal yang tidak akan bisa didapatkan di dalam kelas. Betul. Itu merupakan manfaat dari mengikuti organisasi mahasiswa. Terlebih lagi, kalau teman-teman ikut gabung di Bompai, tentu akan banyak sekali manfaat-manfaat yang akan dirasakan selain hal-hal yang tadi disebutkan. Tapi karena keterbatasan waktu, Kang, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini, Kang. Oke. Nah, tapi sebelum itu, Kang Ilham, boleh disebutkan sepatah dua patahnya gitu untuk para mahasiswa baru di sini khususnya, dan juga para hadirin atau para penyimak atau penonton yang melihat video ini bisa mendengarkan kata-kata nasihat dari Kang Ilham Adi Prasetya. Oke, mungkin kata-kata terakhir buat teman-teman, kita harus mempersiapkan diri kita, ya, meningkatkan value kita, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kesuksesan kita itu datang. Karena waktu kesuksesan datang itu beriringan dengan kesiapan gitu ya. Momen kesuksesan itu nggak pernah datang dua kali. Maka dari itu, siapkan diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi apapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu podcast dari Pekan Ta'aruf Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung, menghadirkan pemateri yang luar biasa, Kang Ilham Adi Prasetya, alumni Universitas Islam Bandung angkatan 2016 dari Prodi Teknik Pertambangan. Terima kasih, Kang, sudah sama-sama berkenan hadir di kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.